Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah khuliqa lil ibadah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wal ibadah, dan ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhu Allah, segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, minal aqwal, baik berupa ucapan-ucapan, wal af'al atau perbuatan-perbuatan, zahirah wa batinah, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan di antara yang Allah ridhoi, dan ini perkara yang ma'murun bihi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak. Tidak diragukan ini adalah bagian dari ibadah. Bagian dari mana? Ibadah. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, untuk kita yakini bahwa ketika seorang ayah, seorang ibu yajtahid, bersungguh-sungguh di dalam tarbiyatul aulad, maka sesungguhnya dia sedang berada di dalam ibadah, ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berbuah kecuali ibadah itu dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas lillah subhanahu, ikhlas mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, mutaba'atur Rasul alaihi salatu wassalam. Ini perkara yang tidak boleh kita lupa. Fala budda minal ikhlas fi tarbiyatil aulad. Harus ada keikhlasan di dalam tarbiyatul aulad. Dan juga harus ada mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anak. Dengan itu maka ya tarbiyatul aulad akan berbuah, akan membuahkan hasil. Dan kita pun juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
para nabi, para rasul, mereka juga melakukan ini, tarbiyatul aulad. Para nabi, para rasul. Dan tidak diragukan mereka melakukan itu semuanya dalam keadaan mukhlishan lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu. Dan mereka melakukan tarbiyah ya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga tema muhadharah kita kali ini sebagaimana disebutkan ya, bekal di dalam apa? Mendidik anak. Bekal di dalam tarbiyatul aulad. Maka bekalnya dua ini. Bekal yang harus disiapkan, yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang al-ab wal bagaimana dia mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Talaban li mardhatih. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak. Kemudian yang kedua, dia harus berusaha ya, mendidik anak-anaknya muwafiqan li hadi Rasul alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini bekalnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di sini tampak betapa pentingnya untuk kita belajar. Betapa pentingnya kita untuk mentadabburi ayat, mentadabburi hadis, membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kaifa yurabbil abna, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendidik apa? Anak. Dan disimpulkan, bahkan sebelum kita membuat kesimpulan ini, namanya kesimpulan itu kan setelah membaca, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Setelah baca, setelah ambil pengalaman, baru ngambil kesimpulan. Tapi kalau kaitannya dengan ya apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sebelum kita membaca, sebelum kita mentadabburi, ya kita harus yakin bahwa semua yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah yang terbaik. Naam. Dan semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam itu sesuatu yang datang dari Allah yang wajib kita muliakan, wajib kita agungkan. Hatta kita belum tahu. Kita harus punya keyakinan ini. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada kalian, apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam atas kalian, fakhudhuh, ambillah. Ambil yang datang dari Rasul. Kalau itu berita, ambillah dengan kamu meyakininya. Dengan kamu mengiktiqadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau itu perintah, ambillah untuk kamu amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, fantahu. Berhentilah, tinggalkanlah. Itu seorang muslim. Dan dia yakin bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah mencontohkan yang terbaik di dalam segala hal, termasuk di dalam tarbiyatul aulad. Sehingga sekali lagi, ya, di sini ada kewajiban kita semuanya sebagai seorang muslim untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari kaifa, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ada yurabbi al-abna. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan menyebutkan sebagian dari keistimewaan tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang semestinya kita tempuh. Kenapa kita memilih tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam? Kenapa tarbiyah Rasul adalah tarbiyah yang terbaik? Seorang muslim berkesimpulan itu dan berkeyakinan itu. Maka al-khulasah kesimpulannya, ikhwatil kiram, kenapa bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam tarbiyah adalah bimbingan yang terbaik? Karena beberapa hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah yang
terbaik dan tarbiyah yang paling istimewa. Karena tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin mendidik anak-anak kita seperti Nabi mendidik, didiklah anak-anak kita alal iman billahi subhanahu. Jadi dari sini juga bisa kita lihat ya, bedanya dengan pendidikan yang bukan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan disangka yang mendidik hanya orang-orang muslim saja. Ya. Orang-orang yang non muslim pun juga demikian. Ya. Siapapun mendidik. Ya. Siapapun melakukan pendidikan, siapapun. Termasuk orang-orang ateis, apakah tidak mendidik? Mereka juga mendidik dalam keadaan mereka tidak yakin ya. Ateis tidak punya agama misal. Mereka juga mendidik, mentarbiyah. Tetapi beda tarbiyah mereka dengan tarbiyah seorang muslim, tarbiyah seorang mukmin. Tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tarbiyah para nabi dan rasul adalah tarbiyah yang dibangun di atas apa? Iman kepada Allah Subhanahu. Maka orang tua, al-ab wal seorang ayah, seorang ibu, ya, mendidik anak-anaknya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, beriman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini. Oh, termasuk Abi juga Allah yang menciptakan. Iya, semua Allah yang menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Istawa 'alal arsy. Nah, ya, Allah mengutus para nabi, para rasul. Cerita Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh. Ya. Cerita tentang malaikat. Itu pendidikan seorang muslim. Mendidik anak-anaknya alal iman billahi subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya ma'asyiral muslimin sekaligus contoh bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, pendidikan beliau, tarbiyah beliau ketika mentarbiyah anak-anak adalah tarbiyah al-imaniyah. Tarbiyah mendidik anak-anak alal iman. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu masyhur, sering kita dengar hadis ini. Ketika itu Ibnu Abbas diboncengkan oleh Nabi di atas onta. Dan ketika itu umur Ibnu Abbas belum mencapai umur balik. Karena Ibnu Abbas lahir 4 tahun sebelum hijrah. Wulida arba'a sinin qabla al-hijrah. Itu Ibnu Abbas. Artinya ketika Rasul wafat, ya, baru berumur 14 tahun kurang lebih. Dan kejadian ini tentunya ya sebelum apa? Sebelum umur itu. Jadi belum sampai umur 15 tahun. Ala jamalin, di atas onta. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka, aku akan ajari kamu kalimat. Beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini kalimat yang sederhana tetapi ketika menancap pada diri seorang anak akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupannya. Jagalah Allah. Bukan Allah butuh penjagaan kita. Tetapi jagalah agama Allah, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjaga salat 5 waktu. Nah, ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga kamu. Menjaga jasadmu, menjaga akalmu, menjaga kehidupanmu, menjaga duniamu, menjaga akhiratmu. Ini kan bekal yang luar biasa. Ya. Taruhlah seorang ayah mati, meninggal. Seorang ibu meninggal. Dalam keadaan anaknya sudah memegang kaidah ini. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Kita sebagai orang tua tidak bisa menjaga.
1 kali 24 jam tidak bisa. Yang bisa menjaga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kapan kamu butuh? Kapan kamu meminta? Allah maha mendengar. Makanya dikatakan, idza sa'alta, kalau kamu minta, is'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian setelah itu diingatkan, diajari iman kepada takdir. Wa'lam, wahai anakku, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat itu, lawijtama'u, kalau berkumpul, jin dan manusia semua berkumpul, ala ayyan fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, lan yanfa'uka, tidak akan memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali sebatas yang Allah catat untuk kamu. Sebaliknya, seandainya mereka semua berkumpul untuk menimpakan madarat kepadamu, mereka tidak bisa mendatangkan madarat kepadamu sama sekali kecuali sebatas apa yang telah Allah catat madarat itu sampai kepadamu. Sang anak Ibnu Abbas dididik untuk bergantung hanya kepada siapa? Allah subhanahu. Naam. Sehingga menjadi sosok yang pemberani, sosok yang tidak bergantung kepada makhluk, sosok yang bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini misal, contoh dari tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam, sekaligus inilah keistimewaan dari tarbiyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa tarbiyatuhu alaihi salatu wassalam mabniyatun alal imani billahi subhanahu. Tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam dibangun di atas tarbiyah imaniyah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara keistimewaan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ini sebagai bekal untuk kita semuanya di dalam mendidik anak-anak kita. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mementingkan aspek qudwah hasanah. Dibangun di atas ini, qudwah hasanah, tauladan yang baik. Maka kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tidak boleh lupa hal ini. Bahwa qudwah hasanah tidak bisa lepas di dalam apa? Tarbiyah. Qudwah hasanah adalah contoh dan teladan. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya sebagai sosok yang hanya memerintah saja, atau sosok yang hanya melarang saja, tetapi menjadi sosok yang bisa dicontoh. Oh, Abi sholat sunnah, qobliyah subuh, cocok. Kemarin juga merintah saya untuk 2 rakaat sholat subuh. Abi juga mencontohkan, Umi juga sama. Naam, Abi melarang saya makan dengan tangan kiri. Oh, memang benar, Abi juga selalu makan dengan tangan kanan. Qudwah. Dan ini salah satu keistimewaan tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tarbiyatul aulad, tarbiyatul ummah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam atas kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Sehingga tidak sulit bagi umat ini untuk melakukan perkara yang baik karena sudah ada contohnya. Tidaklah Nabi memerintahkan kecuali Nabi yang terdepan di dalam melakukan. Tidaklah Nabi memerintahkan kecuali beliau yang terbaik di dalam melakukan. Itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita harus berusaha untuk menjadi qudwah bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita.
Nah, ini salah satu bekal yang harus kita ingat baik-baik. Saya harus bisa menjadi qudwah. Kemudian di sini ada pertanyaan, kapan seorang bisa menjadi qudwah hasanah? Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang ayah, seorang ibu agar dia bisa menjadi qudwah? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seorang akan menjadi qudwah hasanah apabila terpenuhi 3 asas. 3 hal yang dengan 3 hal itu seorang bisa dijadikan sebagai qudwah. Yang pertama adalah kesolehan. Kita akan menjadi toladan bagi anak-anak kita kalau kita soleh. Kita kan ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Seperti disebutkan dalam hadis, idza matal insanu inqata'a amaluh. Seorang kalau mati terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya awaladin solihin. Atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Kita ingin anak-anak kita soleh. Berharap kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Ya, ketika kita ingin anak-anak kita soleh, maka kita memberikan contoh toladan berupa kesolehan. Naam. Dan soleh itu terwujud dengan keimanan, terwujud dengan ibadah, dan terwujud dengan keikhlasan. Seorang akan dikatakan soleh kalau baik, zahir dan apa? Batinnya. Maka berusaha kita mohon kepada Allah agar diperbaiki iman kita. Seorang dikatakan soleh kalau baik imannya. Kemudian baik ibadahnya. Zahirnya baik. Sholat di masjid 5 waktu. Toladan yang baik. Dia soleh. Membaca Al-Quranul Karim. Soleh. Banyak bertasbih, tahmid, takbir. Anak melihat. Menyaksikan. Nah. Juga keikhlasan. Kalau ini bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah subhanahu. Dan itu semuanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesolehan. Kemudian yang kedua, seorang akan menjadi qudwah. Qudwah hasanah. Asas yang kedua adalah al-akhlaqul karimah. Akhlak yang baik. Jadilah orang tua yang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya as-sidq, jujur, as-sabr, kesabaran, rahmah, kasih sayang, tawadhu', Naam, rendah hati, tidak sombong. Naam, rifq, kelembutan. Ini semuanya dibutuhkan di dalam tarbiyah. Kejujuran, lawannya adalah apa? Kedustaan. Berhati-hati dari sifat kadzib. Seorang tidak bisa dikatakan qudwah kalau dia pendusta. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebelum diutus menjadi Rasul alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau menjadi sosok yang jujur. Tidak pernah berdusta, walau marrah, walaupun sekali. Sebelum diangkat menjadi apa? Rasul. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wassalam memanggil orang-orang Quraisy, beliau di sofa ketika itu, di bukit sofa, dipanggil. Nah, orang-orang Quraisy panggil, semua datang. Sebelum beliau menyampaikan peringatan, beliau mengatakan yang maknanya, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada jaish, ada pengendara kuda atau ada pasukan perang yang akan menyerang kalian, hal antum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan saya, percaya kepada ucapanku? Mereka mengatakan, tentu. Kami belum pernah mengetahui engkau berdusta. Jadi itu pengakuan yang tulus dari musyrikin Quraisy. Naam.
Apa jadinya seorang ayah, seorang ibu ketika memerintahkan anaknya ini dan itu, kemudian anaknya tahu ayahnya sukanya dusta. Ya. Ibunya juga demikian. Nah. Makanya suatu saat Nabi mendengar ada seorang wanita memanggil anaknya. Sahabiyat memanggil anaknya. Ta'al, u'tika syai'an. Kemari, aku akan beri kamu sesuatu. Rupanya Rasulullah mendengar. Ditanya wanita ini oleh Rasul, kamu mau memberi apa? Kata wanita ini, ya Rasulullah, saya mau memberi tamr. Saya mau memberi 1 biji korma ini. Nah, kata Nabi SAW, kalau kamu tidak memberinya, berarti dicatat di sisi Allah 1 kedustaan. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kedua. Di antara asas seorang menjadi qudwah ketika dia memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, muwafaqatu al-qawli wal fi'li. Seorang menjadi qudwah ketika sesuai antara ucapannya dan juga perbuatannya. Naam. Sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kedua di antara keistimewaan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas apa? Al-qudwah hasanah. Dan ini tentu menjadi bekal setiap kita sebagai seorang muslim di dalam mendidik anak-anak. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di antara keistimewaan tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam, sekaligus ini menjadi bekal bagi kita semuanya, bahwa pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan yang dibangun di atas ar-rifq, kelembutan, kasih sayang. Inilah asal fit tarbiyah. Yang menjadi asal, ya, patokan di dalam tarbiyah adalah ar-rifq, kasih sayang. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Maka narifqu fi syai'in qattu illa zanah." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Sesuatu itu akan menjadi lebih indah, lebih baik. Tetapi sebaliknya, wa manuzi'a an syai'in illa syanah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu apa? Buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini ada kisahnya. Ada kisahnya. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu akan naik onta. Sementara onta itu ternyata ada enggak taatnya gitu, ya. Agak sulit. Maka Aisyah menarik dengan kencang atau mendorong, ditarik agar mau rendah, kemudian beliau naik ke atas apa? Onta. Nabi melihat itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Alaiki birifqi ya Aisyah." Wahai Aisyah, hendaknya kamu lembut. Kejadiannya terkait dengan kisah apa? Onta ini. Tetapi sabda Nabi alaihi salatu wasallam umum. Maka narifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah. Naam. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan hadis ini tentu kita ambil keumumannya, bahwa kelembutan kalau ada pada sesuatu akan menjadikan sesuatu itu baik. Kalau dalam tarbiyah ada kelembutan, tarbiyah menjadi baik. Kalau dalam bermuamalah ada kelembutan, maka muamalah itu menjadi apa? Baik. Kalau di dalam kita menghukum, bahkan dalam menghukum ada rifq, ada kasih sayang, maka jadilah hukuman itu pun menjadi hukuman yang apa? Yang baik. Dan demikian seterusnya.
Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin banyak ya bentuk kelembutan Rasul alaihi salatu wassalam. Taib, contoh dan juga bentuk-bentuknya. Namun ini perlu untuk kita mempelajari lebih. Semoga dimudahkan di kesempatan yang akan datang. Namun saya sebutkan satu contoh di antara bentuk kelembutan. Kelembutan kita kepada anak itu tampak di antaranya dengan memuliakan hak-hak anak. Walaupun dia anak, walaupun dia kecil, walaupun dia muda, tapi kan punya hak. Ketika kita sebagai orang tua memuliakan hak-hak mereka, mengakui eksistensi hak mereka, maka ini sebagai bentuk contoh kelembutan. Nah, ada sebuah contoh, ikhwan, hadis Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-ashyakh faqala lil ghulami ata'zanu li an u'tiya haula faqala al-ghulamu wallahi ya Rasulullah la uthiru binasibi minka ahada. Qala fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa suatu saat Nabi bersama dengan beberapa orang duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Utiya bi syarabin. Kemudian Nabi diberi hadiah syarab, minuman. Fasyariba minhu, kemudian beliau minum dari minuman tadi. Dan tidak habis, ada sisa. Wa an yaminihi ghulamun, ketika itu di samping kanannya Rasul seorang anak. Ada seorang anak di samping kanannya Nabi. Wa an yasarihi, sementara di kirinya Rasul al-asyakh, orang-orang tua. Nah, kalau dari sisi umur, ya ini masih anak-anak. Ya, yang di sebelah kiri orang-orang apa? Tua. Taib. Dan Nabi selalu mendahulukan yang apa? Yang kanan. Yang kanan punya hak. Ya. Taib. Kalau yang kanan orang-orang tua tidak ada iskal. Sekarang yang kanan adalah anak apa? Anak-anak, anak kecil. Nah, coba kita lihat ikhwan apa yang terjadi. Faqala lil ghulam. Maka Nabi pun berkata kepada anak kecil yang ada di samping kanannya. Luar biasa ini pelajaran. Nabi mengatakan ata'zanuli, apakah engkau mengizinkan Rasul ikhwan? Ata'zanuli, apakah engkau mengizinkan saya an u'tiya, untuk saya berikan sisa air minum ini haula, untuk orang-orang tua yang ada di sebelah kiri maksudnya. Nah, dan sekarang masalahnya bukan sekedar air minum. Ya. Kalau sisa air minum saya ya tidak ada kelebihannya, ya kan. Sisa air minum antum juga biasa-biasa saja kan demikian. Ini masalahnya sisa air minumnya siapa? Rasul. Fihi barokah. Lah ini ikhwan. Masalahnya itu. Masalahnya itu. Nah, dan para sahabat di dalam masalah isar, ya, kalau dalam hal kebaikan tidak ada ikhwan. Mendahulukan orang lain untuk mendapatkan shaf yang pertama ya tidak. Ya, kalau saya bisa dapat pertama, saya yang pertama. Tidak kemudian, monggo silakan Anda saja yang di depan, saya belakang, kan tidak seperti itu. Nah di sini ikhwan, mada qala al-ghulam. Ghulam ini, anak ini mengatakan wallahi, diawali dengan sumpah bahkan wallahi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la uthiru binasibi minka. Ya Rasulullah, saya punya kesempatan untuk mendapatkan sisa air minummu ya Rasulullah. Saya tidak mungkin akan mendahulukan orang lain atas diriku dalam bab ini. Tidak ya Rasulullah. Nah, fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Rasul memberikan sisa air minum itu kepada tangan ghulam ini. Diminumlah oleh dia. Di sini ada pelajaran mata. Nah, pengakuan terhadap hak-hak anak-anak.
memuliakan hak mereka. Walaupun anak-anak itu punya dia, hak dia. Nah, maka ketika orang tua ya seperti itu namanya melihat memuliakan hak-hak. Kadang kan ada anak-anak kita sudah dikasih ya kan, kemudian rebutan, masing-masing sudah dapat kelahi namanya. Kalau misalnya ada yang zalim kemudian kita bela yang zalim, sementara haknya yang lain malah dikalahkan, ya kita harus menampakkan ya dengan cara yang baik tentunya, yang lembut. Jatahnya adiknya diambil sama kakaknya, sementara kakaknya juga sudah dapat misal. Ya kita nasihati, nak kan tadi sudah dapat, ini untuk adikmu namanya. Baik, juga pendidikan ya kawan. Tentu dengan cara yang baik. Atau misalnya ya seperti ini misal ya, contoh ya, apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa tampak kelembutan dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, tampak kelembutan beliau alaihi salatu wassalam ya dalam bentuk memuliakan hukukul aulad, hak-hak anak-anak. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimakumullah, kita cukupkan 3 poin ini ya sebagai bekal tarbiyatul aulad. Dan semoga Allah mudahkan untuk kita membahas perkara-perkara yang lain terkait dengan tarbiyatul aulad, yang kita simpulkan bahwa tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu harus kita contoh. Yang pertama, tarbiyah beliau adalah tarbiyah yang dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, tarbiyah Rasulullah SAW adalah tarbiyah yang dibangun di atas qudwah hasanah. Kemudian yang ketiga, tarbiyah Rasulullah SAW adalah tarbiyah yang dibangun di atas arif, kelembutan. Dan banyak hal yang merupakan bentuk-bentuk kelembutan kepada anak-anak, diantaranya adalah memuliakan hukuk al-aulad, memuliakan hak-hak mereka. Hada wallahu alam, ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.